Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal asuhan saya. Ya, saya pemateri yang sama dengan kanal YouTube yang lain, Belajar GNU/Linux. Ya. Kali ini saya membuat sebuah serial video baru yang kali ini khusus untuk Ubuntu, ya. Untuk orang awam dan yang migrasi dari Windows. Jadi ini memang diistimewakan. Jadi spesial untuk migrasi. Jadi akan runtut insya Allah videonya seri 1 sampai berikutnya. Dan materi pertama adalah mengoperasikan desktop Ubuntu terkait dengan penampilan, ya, tampilan desktop ini. Bagaimana membiasakan diri dari orang yang biasanya memakai Windows, kita terjemahkan apa yang biasa di Windows dengan apa yang biasa di Ubuntu, gitu. Agar mudah, ya. Tujuan saya membuat serial ini adalah memudahkan dan mempercepat orang yang belajar supaya mereka tidak sulit, ya, memakai Ubuntu dan bisa mengajarkan hal yang sama kepada orang lain, gitu. Ya, baik, langsung aja masuk ke materi. Bismillah. Pertama, di mana menu? Menu di Ubuntu ada di bagian kiri atas. Di Windows kan ada di bagian kiri bawah. Ya. Di Ubuntu ada di atas. Di tombol ini, logo Ubuntu ini, klik membuka menu. Ya, klik menutup menu. Klik buka menu, klik menutup menu. Gitu. Selain dengan klik, sama seperti di Windows, Anda bisa tekan tombol Win. Tombol Win buka menu. Tombol Win tutup menu. Win buka, Win tutup. Seperti itu. Menu di Ubuntu bisa diperbesar dengan klik tombol kotak, ya, tampilannya jadi besar. Klik tombol kotak lagi, tampilannya mengecil, seperti itu. Ya, itu menu. Di mana aplikasi saya? Ya, jadi di Windows kita mengakses aplikasi melalui menu, ya. Di Ubuntu sama, juga gitu. Klik menu, kita cari di bagian A ini, install. Kita cari di sini program-program yang tersedia untuk kita maupun yang kita install sendiri. Kebetulan saya install banyak, jadi bakalan beda dengan sistem Anda. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita bisa mengakses dari menu atau kita cari VirtualBox, Inkscape, Audacity, Sound. Ya, seperti itu caranya. Itu aplikasi Anda ada di menu atau ada di launcher. Ya. Menu-menu ikon-ikon ini aplikasi Anda bisa dijalankan dari sini. Baik, di mana file manager? Di Windows kita kenal Windows Explorer, ya. Itu file manager di Windows. Di Ubuntu ada namanya Nautilus, ini programnya. Gambar lemari ini. Sama juga seperti Windows Explorer, kita kenal area utama, ada panel sebelah kiri, ya, yang berisi ikon-ikon ini. Dan ada other locations yang menunjukkan partisi-partisi. Ini home kita, dokumen, ya, seperti itu. File manajernya ini namanya Nautilus, walaupun di menu kita lihatnya bernama files, gitu ya. Selain itu, kita matikan ya. Kalau mau kita jalankan lewat terminal, terminal itu Ctrl Alt T, ya. Kita jalankan terminal Ctrl Alt T, Nautilus, ya, enter, maka program file manager tadi akan muncul. Nah, ini file manager kita di Ubuntu, ya, tutup. Oke, sekarang di mana control panel? Di Windows kita kenal control panel itu aplikasi yang mengatur seluruh sistem, ya. Kita lakukan pengaturan di sana. Di Ubuntu apakah juga ada? Ada. Namanya sistem gear dan kunci ini. Klik. Seperti ini tampilannya. Terbagi menjadi personal, hardware, dan sistem. Ya, seperti ini. Ya. Control panel ini juga bisa dipanggil lewat terminal. Ctrl Alt T. Kita panggil Unity Control Center. Ya. Aplikasi itu akan terbuka. Jadi misalkan Anda lupa atau ada kesulitan
harus pakai terminal, ya pakai ini perintahnya Unity Control Center. Itu aja. Ya. Dimana info sistem Ubuntu saya? Di Windows kita kenal melalui control panel maupun properties di My Computer, kita bisa lihat spesifikasi laptop atau komputer kita. Di Ubuntu gimana? Klik di tombol gear di pojok kanan atas, About this computer. Kita bisa lihat di sini sistem saya kelihatan di details overview. Versi Ubuntu saya 16.10. Memori saya 4 GB, prosesor dan VGA saya demikian. OS saya arsitekturnya 64 bit dan partisi Ubuntu saya 20 GB. Seperti itu. Kita bisa tahu dari sini. Tahu kalau Anda lupa ya, buka sistem settings juga. Terpusat di sini ada sistem details, klik. Nah, sama kan dengan yang tadi. Sebenarnya klik di sini sama dengan membuka ini, gitu. Oke. Bagaimana menjalankan aplikasi? Sama seperti tadi, buka menu, klik programnya, ya klik ikonnya, atau melalui launcher ini, klik LibreOffice Writer misalkan, atau selain melalui launcher, terminal tadi seperti yang Anda lihat, Alt F2. Anda bisa buka program asalkan Anda tahu namanya loh. Ya, Inkscape, enter. Programnya akan terbuka. Ya. Seperti ini. Ya. Atau Alt F2, Nautilus. Enter. Ya, file manager terbuka seperti ini. Alt F2, Unity Control Center. Kalau dia sudah pernah dijalankan nanti ada shortcutnya muncul seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, seperti itu caranya. Jadi ada caranya, buka menu bisa, dari launcher bisa, dari terminal bisa, juga melalui Alt F2 juga bisa. Gitu. Koneksi internet. Koneksi jaringan. Kita klik di sistem tray. Di Windows, sistem tray itu adanya di kanan bawah. Di Ubuntu terbalik, dia ada di kanan atas. Di sini, klik tombol jaringan, enable network dulu. Kita klik lagi, ya, enable WiFi. Kalau adanya jaringan WiFi. Kalau memang ada, dia akan scan otomatis dan akan terhubung. Ya, ini ke hotspot saya, Ubuntu Hero. Seperti ini. Untuk menonaktifkan, tinggal dibalik. Enable-nya dimatikan. Seperti ini. Ya. Tanggal dan jam. Dia ada di pojok sistem tray kanan atas juga. Ini tanggal dan jamnya ini. Dan ini kalendernya, ya. Dan bisa menampilkan kalender. Selain itu juga bisa diklik. Untuk menampilkan kalender evolution. Ini kalau programnya terpasang di komputer Anda. Ya, sementara dimatikan dulu. Ya. Wallpaper. Ini wallpapernya Ubuntu. Caranya juga sama, untuk mengganti klik kanan kayak di Windows ya. Change background. Kalau di Windows kan klik kanan properties ya, atau klik kanan yang lain. Klik kanan change background. Ya, di tampilan sini kita bisa pilih wallpaper. Klik saja, dia akan otomatis mengganti. Nggak perlu tombol OK. Ya. Oke. Memasang ikon aplikasi. Nah, ini. Ketika kita buka menu, misalkan di sini ada aplikasi ya, KBBI ini. Saya pengen ini ada di launcher, di panel vertikal. Gimana caranya? Ini diklik, tahan, diseret, taruh sini. Agregator, klik, seret, taruh sini. Sound recorder, klik, seret, taruh sini. Seperti itu caranya. Atau bila kita menjalankan suatu aplikasi seperti contohnya transmission, klik, ya, dia berjalan di sini. Klik kanan, lock to launcher. Ketika dia dimatikan, ikonnya tetap ada. Ya, dan ini bisa digeser. Nah, ikon bisa dipindah posisinya seperti ini. Dan bisa dihilangkan, klik kanan, unlock, klik kanan, unlock, klik kanan, unlock, klik kanan, unlock. Seperti itu. Workspaces. Ya, workspaces ini
konsep yang kita tidak kenal di Windows, tapi kita kenal di GNU/Linux dan di Ubuntu ini juga. Ini tombolnya workspace switcher, klik, kita akan melihat layar kita terbagi 4 ya. Kita bisa pindah ke layar yang lain. Misalkan di layar ini kita lakukan hal yang berbeda ya. Saya akan jelaskan dulu. Pengoperasian workspace ini sangat bermanfaat, sangat mempercepat ya kerja ya, enak, efisien. Kita bisa nyalakan workspace, kita pindah ke workspace lain, kita nyalakan misalkan LibreOffice. Ya, seperti ini. Kita pindah ke workspace lain, kita nyalakan program lain, misalkan file manager. Kita pindah ke workspace lain, kita nyalakan misalkan audio player. Ya, ini nyalakan nyetel audio misalnya. Ya, seperti ini. Nah, enaknya workspace itu, kita nyalakan workspace, kita bisa pindah-pindah sesuka hati kita. Ya, jendelanya ini pindah ke sini, pindah ke sini, ini pindah seperti tinggal diseret saja. Ya, seperti ini. Oke. Untuk space karena default yang nggak aktif, sistem settings, appearance, behavior, centang di bagian enable workspaces. Sekarang materi terakhir, shutdown, restart, dan logout. Tombolnya ada di sini, shutdown, logout. Restartnya ada di sini ya, ada pilihan restart dan shutdown seperti itu. Kalau Anda misalkan belum tahu. Sekian materi dari saya untuk seri pertama ini, mulai dari menu tadi sampai shutdown, lisensi video saya ini ya. Semoga ini bermanfaat dan memudahkan Anda ya. Sampai jumpa di video kedua dan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.